Dalam hal ini sehubungan dengan PSBB, saya sih terus terang tidak menyarankan penggunaan masker pada saat kita berolahraga. Halo Sobat Olahraga, seperti biasa saya Linda dalam cerita LW, dan saya punya teman ini yang dokter olahraga ya, Carmen. Pengen tahu nih, sekarang pandemi ini masih saja berlangsung, gimana sih caranya kalau kita bisa berolahraga di masa pandemi ini? Kira-kira dokter ini bisa kasih saran buat kita dan kita bicara. Men, Aileen, ini masih ini nih ya dibilang PSBB lah, pandemi lah, apalah gitu ya. Tapi olahraga kan harus tetap ini ya. Mungkin kamu punya tip-tip nggak? Soalnya kan kamu juga pernah mengalami nih ya. Mungkin kamu kasih tahu dulu gimana sih caranya kita bisa berolahraga dengan tenang, dan juga kayak tadi kita kan pakai masker nih, kita buka masker tetap penting apa enggak nih? Itu kan masih jadi ini ya, jadi trending topik di mana-mana gitu loh. Iya. Oke, jadi gini, mungkin saya cerita dulu saksi hidup sebagai seorang yang rutin berolahraga kali ini. Kita tahu bahwa, atau kita semua sudah tahu bahwa daya tahan tubuh seseorang itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau pola hidup kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah sebenarnya olahraga. Jadi kalau saya singgung sedikit, pola hidup yang dimaksud kan sebenarnya pola makan yang sehat, istirahat yang sehat, manajemen stres yang baik, dan yang terakhir olahraga. Setiap saat kita selalu lihat saran untuk olahraga. Nah, sehubungan dengan olahraga di saat PSBB ini memang ada sedikit hal-hal yang memang kita harus perhatikan. Karena olahraga itu kan sebenarnya olah tubuh. Olah tubuh itu bagian apanya sih? Ada bagian sistem gerak kita. Makin banyak otot yang kita ajak untuk bergerak, itu memerlukan tenaga yang lebih banyak. Tenaga itu didapat dari mana? Dari sumber makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi memang kalau memang kita mau olahraga itu kita memerlukan tenaga yang lebih banyak, dan untuk membuat tenaga yang lebih banyak kita memerlukan oksigen. Proses-proses menyediakan tenaga dalam tubuh itu memerlukan oksigen. Dari mana kita dapat oksigen itu? Dari sistem pernapasan kita. Jadi pada saat setiap kita melakukan aktivitas olahraga yang melibatkan banyak otot, itu kita memerlukan sistem pernapasan yang baik, artinya ambilan oksigen yang baik. Dalam hal ini sehubungan dengan PSBB, saya sih terus terang tidak menyarankan penggunaan masker pada saat kita berolahraga. Apalagi olahraga yang lama waktunya, misalnya 30 menit ke atas, bahkan misalnya kayak orang kan lagi musim sepeda sekarang bisa sejam 2 jam, itu mungkin akan mengalami masalah dalam hal menyediakan energi untuk bisa membuat tenaga yang terus harus disediakan selama kita melakukan gerakan itu. Untuk oksigennya. Iya. Karena tertutup itu karena juga tertutup masker. Nah, kalaupun memang masih ingin melakukan olahraga di luar, artinya gini, olahraga di luar rumah memang paling menyenangkan ya, mau lari, mau sepeda. Tetapi kita tahu bahwa misalnya kalau kita lari di belakang seseorang yang nggak pakai masker, atau kita bersepeda di belakang seseorang yang tidak pakai masker, itu kan virusnya kan akan keluar dari sistem pernapasannya dia yang bisa bisa kita hirup pada akhirnya gitu. Oh ya? Jadi kalau yang deket-deket gitu akan bisa kena juga? Bisa. Kita kan tahu bahwa virus itu kan ada aerosolnya dan ada droplet.
Dan aerosol ini kan kalau ketemu udara kan dia bisa jalan gitu ya? Iya, bisa terbang-terbang ikut. Makanya disarankan kalau kita berolahraga, kita kan nggak tahu di depan kita pakai masker apa enggak gitu kan ya. Jadi jangan even 20-30 meter itu ya masih memungkinkan kita dapat itu ya. Nah, makanya harus pakai masker kalau di luar. Kecuali berarti kayak bersepeda yang jalan terus gitu. Ya, nah, enggak, tetap harus. Tetap harus. Bagi yang masih mau melakukan olahraga di luar, saya sih sarankannya tetap pakai masker, tapi pakai masker yang ada filternya. Filternya ya. Filter yang atau ada filter dan ada pompa udaranya. Oke. Jadi udara yang masuk nggak mempan ya. Jadi udara di sini ada kayak selang gitu, nanti selangnya itu kita selang itu lewat filter, nanti kita pakai. Jadi kita aman, terjamin bahwa udara yang masuk dalam tubuh, dalam sistem pernapasan kita itu tersaring ya. Tersaring sudah. Oh, oke. Jadi itu ya yang paling ini tetap harus sadar juga ya memakai masker sekalipun ini terutama di luar ya kalau kita berolahraga di luar. Makanya disarankan olahraga selama pandemi ini di rumah, di rumah saja. Artinya kita kan sebenarnya kalau mau olahraga untuk kebugaran tubuh itu sebenarnya minimal kan 30 menit. Iya. Dengan 30 menit kita berolahraga, kita akan menyiapkan pompa jantung kita yang lebih baik. Kita menyediakan atau istilahnya mengoptimalkan sistem ambilan napas maupun pengeluaran napas, yaitu respirasi, artinya sistem pernapasan kita. Nah itu sebenarnya cukup di rumah. Di rumah itu memang akan menjadi ideal kalau kita punya sepeda statis. Kalau bagi yang suka lari ada treadmill. Lebih bagus lagi sebenarnya bagi seseorang yang sudah umur, apalagi yang berat badannya berlebih, kalau punya kolam renang. Karena kita tahu kan kolam renang itu adalah soal olahraga yang tidak akan tidak ada gravitasinya, tidak ada impact benturan pada sendi-sendi kita. Apakah betul tuh? Saya dengar kalau kita berenang juga itu kuman mati ya, karena ada kaporit ya. Betul. Oh, oke. Jadi cuman memang pada seorang yang memang ingin berenang, memang renangnya sendiri atau air kolamnya sebenarnya boleh dikatakan aman. Tetapi yang harus hati-hati adalah ganti bajunya di luar kolamnya, dan disarankan kemarin bahwa sebaiknya kalau memang kejuaraan renang itu atau berenang yang bolak-balik di lapangan tuh ini satu line, ini misalnya ada 6 line, jadi mungkin cuma line 1, 3, 5, jadi ada satu ada jarak ya. Nah, itu yang disaranin gitu ya. Oke, Men, itu tadi saran kamu bagus banget ya. Saya dengar juga nih, bukan dengar, saya tahu banget beberapa bulan yang lalu kamu juga pernah jadi pasien COVID ya. Iya. Nah, sempet loh mengundang kamu, saya takut juga nih. Face shield mana tuh? Tapi saya yakin kamu sehat banget, dan kamu tolong ceritakan ke kita ya, gimana kamu itu keluar atau bisa memenangkan ini, menjadi pemenang lah ya gitu ya, melawan corona ini. Ya. Kamu seorang dokter nih soalnya. Ya, jadi dan atlet begini, lagi. Ya. Jadi sebenarnya begini, aku tuh termasuk yang terpapar di awal ya. Di awal dimana memang kita masih sulit mendapatkan fasilitas untuk periksa macam-macam screening. Jadi saya kena di bulan Maret. Kemudian masuk ke ruang isolasi selama 15 hari. Pada saat sebelumnya memang udah satu kebiasaan saya sehari-hari, saya tuh selalu paling nggak setengah jam sepeda statis gitu ya. Jadi memang boleh dikatakan sebenarnya sehat gitu ya. Tapi pada suatu hari saya ketemu pasien yang memang orang dalam pengawasan. Ya, dan betul aja 3 hari kemudian saya mulai nyeri otot, kemudian saya mulai ada demam di hari kelima, ya. Akhirnya di rumah dulu saya langsung putuskan saya nggak mau praktek dulu, saya cuti dulu di rumah, udah langsung saya terapkan isolasi, pisah sama
pisah segalanya lah, pisah tempat tidur, toilet, alat makan, dan semua di rumah pakai masker. Even saya tidur pun saya pakai masker. Tunggu, itu kamu sadar sendiri, jadi tahu kamu ngetes juga? Belum, karena kamu merasakan aja? Bukan, karena saya ada pasien yang dia ngaku bahwa dia kontak dengan seseorang yang memang sedang dirawat. Ya. Dan kebetulan dia cerita, dan dia juga cerita bahwa dia 3 hari setelah yang ketemu saya itu dia harus menjalankan swab test. Gitu, waktu dia ketemu kamu berarti dia OTG dong ya? Iya. Tanpa gejala? Belum, orang dalam pengawasan karena sudah kontak. Gitu. Dia tanpa gejala. Dan memang di awal-awal itu kan memang kita kan belum seketat dulu pakai masker dan sebagainya. Nah, jadi 3 hari kemudian saya mulai nyeri otot yang saya bilang itu, kemudian 5 hari kemudian saya demam, hari ke-7 juga demam. Nah, waktu sehari setelah saya demam pertama tuh saya ke IGD di rumah sakit, diperiksa toraks, foto toraks, diperiksa lab darah, itu masih nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada. Kemudian hari ke-7 setelah itu juga diperiksa lagi, udah mulai ada aneh-aneh di hasil darah, lab darah. Cuma karena pada waktu memang agak sulit sekali cari PCR test, dan waktu baru ada di lembaga Aikman yang bisa. Akhirnya saya di rumah aja sendiri. Hari Sabtu saya baru menyadari bahwa selama seminggu itu saya kehilangan penciuman dan rasa. Nah, pada saat saya cerita sama teman saya yang THT, dia bilang, "Men, periksa deh segera." Hari Senin saya diperiksa, hari Rabu keluar hasilnya positif, hasil swabnya. Siangnya saya masuk ke IGD, dilakukan CT scan, ternyata udah penuh. Hanya dalam waktu berapa tuh? Paru-paru sampai seminggu ya. Paru-parunya udah penuh. Terus padahal pada saat saya masuk tuh belum, saya ngerasa sih masih fit aja gitu ya. Bahkan hari Rabu, saya ingat banget Rabu paginya tuh saya masih olahraga, masih jemur apa segala gitu ya. Jadi emang ada nggak enak badan, tapi boleh dibilang ya, saya pikir mungkin cuma flu biasa aja gitu. Malamnya saya langsung masuk ke ruang isolasi karena diduga memang akan memburuk. Karena lihat dari hasil lab darahnya, hasil CT scan parunya itu memang cukup mengkhawatirkan lah gitu. Ya, kemudian saya masuk dengan segala 1001 pikiran ya, bahwa memang karena pada waktu itu yang kena lebih banyak yang gugur dibandingkan yang bisa survive. Iya, benar. Ya kan, awal tuh ya. Awalnya. Terus ya udah, akhirnya dari hari pertama, hari kedua saya mencoba untuk mengendalikan emosi, psikis, mental gitu ya. Ya mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk menerima, mencoba untuk istilahnya ya menyiapkan diri lah gitu ya, menyiapkan diri, apalagi ya memang dikhawatirkan ya memang ya pada waktu itu ya memang kematian lah yang sebenarnya dihadapi ya sebenarnya. Yang kamu rasain tuh tiap hari ya, saya dengar kan itu isolasi banget ya. Dokter aja datang juga cuma kali satu kali sehari. Satu kali sehari ya. Dia periksa gitu tapi. Periksanya juga pakai macam-macam ya. Megang ya. langsung nggak bisa. Nggak bisa. Suster juga datang juga hanya kalau rutin periksa tensi, periksa temperatur gitu. Tapi boleh dibilang ya mungkin 1 jam dalam sehari saya ketemu orang. Lainnya ya memang saya sendiri dalam ruangan itu. Jadi kalau obatnya waktu itu dikasih obat? Obatnya waktu itu belum ada antivirus. Masih minum yang chloroquine itu, yang obat kina. Itu obat pil kina itu ya. Iya, jadi obatnya saya dapat hidroxychloroquine, vitamin C, antibiotik saya dapat lagi juga 2 waktu itu, azitromisin sama Cravit. Ya, dan setiap hari yang saya alamin tuh ya itu tadi, ngebayang bahwa oke, masih ada 1 hari ya saya yang tanpa rasa apapun, tanpa gejala apapun. Dan memang pada akhirnya hari ke-4, hari ke-5 saya ngerasa demikian fitnya, saya mencoba untuk mulai stretching, mulai gerak. Pusing nggak waktu itu? Enggak. Hari pertama karena nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur. Karena hari pertama tuh karena shock dan sebagainya nggak bisa tidur, tapi setelah itu sih oke, baik-baik aja. Jadi kamu kalau pagi atau di itu kamu coba untuk olahraga juga? Iya, olahraga terutama olahraga ini ya, olahraga penapasan gitu ya, karena kita tahu bahwa kalau orang lagi sesek kayak penyakit asma,
kan olahraganya kan misalkan olahraga napas. Nah, itu aku kerjain. Bahkan di hari ke-4-5 saya mulai coba lari-lari kecil di dalam ruang isolasi ya, yang pada akhirnya sampai dimarahin sama dokter maupun perawatnya karena emang ditakutkan itu sebenarnya belum boleh sebenarnya gitu ya. Ya, jantung nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi hari ke-7 saya akibat dari hidroksikloroquine saya terjadi perubahan irama jantung. Itu yang sebenarnya ditakutkan juga. Oh iya. Ya. Oh itu efek sampingnya. Ya. Kenapa? Makin cepat atau gimana? Melambat. Iya. Itu bisa tiba-tiba berhenti. Serem. Gitu ya. Makanya setiap hari di EKG, setiap hari diperiksa darah, foto juga sempatlah 2-3 kali selama dirawat. Ya alhamdulillah semua prediksi berlalu dan setelah itu terus membaik. Bulan Juni kemarin, jadi setelah 3 bulan saya dirawat, dilakukan kontrol, alhamdulillahnya ini ya shocking kedua, tapi dalam hal ini shocking yang menggembirakan ya. Itu semua paru-paru saya menjadi boleh dikatakan hampir sempurna lah. Sembuhnya, semua putih-putihnya hilang, termasuk fibrosisnya yang di secara teori sih dikatakan itu akan menetap ya. Jadi kuman terus gitu, jadi bakteri. rusak, parunya jadi rusak. Itu alhamdulillah sembuh tuh ya. Dan dalam setiap diskusi dan saya minta analisa dari teman-teman sejawat tuh mereka semua cuma bilang satu hal, aku tuh punya paru-paru atlet. Aku tuh punya tubuh imun seorang atlet. Karena dulu kan kita emang stamina harus betul. Padahal kita tahu ya, aku kan atletnya 40-50 tahun yang lalu gitu ya. Tapi itu yang sebenarnya pada akhirnya ingin saya sharing bahwa investasi itu ternyata selamanya harus gitu. dari muda. Betul. Ya. Sampai setelah saya selalu jawabannya demikian dari dokter jantung, dari dokter paru, saya sampai flashback ke belakang itu. Masa iya sih, itu kan boleh dikatakan ya itu tadi 30, 40, 50 tahun yang lalu kan kita menjadi atlet, boleh bilang elit atlet yang setiap hari harus latihan, tapi demikian ternyata gitu. Dan mungkin dasarnya basicnya 40-50 tahun yang lalu, tapi kemudian karena kita maintain setiap hari gitu ya. Dan alhamdulillah memang terutama belakangan memang 10 tahun terakhir memang saya rutin terus, paling nggak sepeda statis lah setengah jam gitu ya. Dan memang secara teori itu olahraga yang namanya kardio yang minimal setengah jam per hari. Baiknya sih sekitar 5-7 hari, 5 hari minimal per minggu. Ya, tapi aku lakukan 7 hari setiap hari sebisa mungkin ya. Itu menyebabkan memang daya tahan tubuh kita menjadi sangat baik dan terutama menghadapi penyakit-penyakit virus kayak sekarang ini. Kalau melakukan kardio ya tiap hari gitu ya, sebaiknya di pagi apa anytime? Sebenarnya anytime. Cuman mungkin saat ini yang lebih penting untuk diperhatikan adalah tetap memenuhi protokol kesehatan. Itu yang penting. Tapi kalau di rumah sebenarnya sih anytime. Bahkan aku 2 kali seminggu. 2 kali sehari aku lakukan itu ya. Dengan 30 menit itu. Karena kan kita tahu olahraga kardio itu bisa mengatur gula darah, kita bisa bisa istilahnya bagi seorang yang kena diabetes itu bantu sekali tuh. Obat plus olahraga, kekentalan darah, even darah tinggi, sulit tidur dan sebagainya gitu, kegemukan, obes itu kan semua bisa dikelola dengan olahraga. Jadi olahraga memang harus tetap ini ya. Tadi waktu kamu di rumah sakit saya bingung, kamu kan sendiri gitu, diisolasi gitu. Itu makannya gimana? Makannya setiap hari pagi kita diantar makanan. Oh, tapi kamu bisa makan sendiri? Oh, bisa. Oh, nggak sampai di... Iya, itu tadi alhamdulillah, Lin. Karena memang ternyata daya tahanku yang menyelamatkanku akhirnya gitu. Jadi, yang tadi diduga akan ada perburukan, ada sesek, akan ada batuk, itu tidak terjadi. Bisa, ya alhamdulillah sih gitu ya. Artinya, karena pernah jadi atlet ya. Dan makanya tadi jawabannya tuh semua kalau tanya kenapa ya mungkin karena emang badan aku memang masih badan atlet gitu loh. Katanya dokter ya, bukan kata aku itu karena dokter. Termasuk jadi awet muda gitu. Amin, alhamdulillah. Andai dia nggak suka olahraga dulunya, itu gimana? Sekarang kita lihat aja ya, apalagi sekarang nih. Kematian
lebih banyak terjadi pada seorang yang karena usia lanjut, biasanya manula lah ya. Dia punya penyakit-penyakit peserta, terutama diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau ini kita bisa istilah kelola, itu juga tidak lagi menjadi faktor kita rawan lemah menghadapi penyakit apapun gitu loh. Ya. Jadi emang sebaiknya jangan berhenti berolahraga lah ya. Walaupun setengah jam ya. Dan olahraga setengah jam tuh bukan olahraga yang kita sampai kalau harus kelelahan atau kita sampai harus ngos-ngosan. Enggak usah ya. Enggak, pokoknya setengah jam ringan tapi rutin terus gitu setiap hari. Tuh dengerin yang di sini ya. Dan jaga makan, jaga berat badan, kemudian jaga istirahat, stresnya juga ya. Ya, ada juga yang bilang kan, jangan mikirin yang enggak, jangan apa gitu, jangan sedih atau apa, jadi imun turun, betul ya? Betul, jadi gini, aku kan emang Linda kan tahu ya, udah kenal aku dari waktu masih kecil ya, boleh dibilang masih muda ya, kita sama-sama atlet. Aku kan emang orangnya itu memang easy going, kalau menurut seniorku sampai ngomong begini, jadi dari mulai aku kena positif kan memang ada beberapa teman-teman dan senior yang dampingin aku terus gitu ya. Dan waktu hari kedua sampai masuk hari ke-1, hari kedua tuh akhirnya udah lebih tenang dan dibilang kritisnya udah lewat. Sampai temen kakak seniorku sampai ngomong gini, untung ya men, bener juga ya katanya, kamu orang yang easy going, kamu yang orangnya cuek, positive thinking. Jadi yang penting. Masa-masa ini tuh aku bisa lewatin dengan tenang, nggak panik dan sebagainya. Walaupun kata beliau itu sempat terucap 1 kali kata kamu bilang takut, aku takut. Iya, kamu pada waktu kan, pada waktu malamnya itu kan kita kan begitu masuk periksa CT scan di IGD, habis itu kan kita mesti buka baju langsung dipasang macam-macam. Sempat sendiri tuh di situ, di situ tuh sempat di sana aku pikir wow. Aku gimana nih ya, misalnya aku akan ngadapin apa nih ya gitu. Jadi aku bilang sama namanya Prof itu, Prof, kok aku sekarang tiba-tiba ngerasa takut ya. Tapi baru cuma sekali itu aku ngomong takut. Iya, kamu kan ini kan di WA kita grup kita itu. Ternyata aku aja udah lupa, cuman beliau yang bilang terucap 1 kali kamu ucapan kata takut, tapi cuma sekali itu men, dia bilang gitu. Dan aku nggak pernah lupa kamu tulis di ini bahwa kamu nggak tahu besok kamu masih ada atau enggak. Jadi kita sedih semua. Emang aku juga jadi kan ceritanya tuh mencekam banget ya, udah malam, terus aku juga udah dengan 1001 macam pikiran, terus diantar ke depan, aku diantar sama ada anakku yang dia juga dokter gitu ya, diantar, terus kan dia cuma boleh ngantar di depan pintu ruang isolasi kan. Udah gitu aku masuk, dalam hati aku pikir gini, akankah aku keluar dari ruangan itu gitu kan, karena masuk sendiri tuh di lorong itu masuk sekarang gitu. Nah jadi setelah aku keluar, udah keluar dari ruang isolasi, udah sembuh, udah di rumah, kan dijemput lagi kan sama yang aku bilang tadi, anakku itu kan dijemput lagi. Dia sampai bilang ini, Bu, dia bilang gitu. Aku waktu nganter ibu masuk nih 2 minggu yang lalu, sempat terpikir loh, ini si ibu akan keluar nggak nih dari ruangan ini gitu, dalam keadaan hidup. Iya. Karena waktu itu aku aja sembuh menjadi orang sembuh yang ke-280-an gitu, yang meninggal tuh udah hampir 700-an. Pada waktu aku sembuh, pada saat itu. Jadi total sebenarnya men dari mulai sembuh terus yang benar-benar totally kamu ini sekali itu berapa lama? Aku ngerasanya 1 bulan ya? Iya, jadi kan pertama kan aku udah cuti sendiri, udah isolasi mandiri. Itu sekitar 10 hari. 10 hari. Habis itu aku masuk ruang isolasi 15 hari. 25. Habis itu kan aku harus lanjut 2 minggu lagi. Jadi iya, lebih dari 1 bulan ya, 5 minggu ya. Itu ya, dan sekarang kamu benar-benar merasa ini dan bisa berbagi gitu ya. Itu emang kita perluin gitu, karena semua orang masih bingung gitu. Betul nggak sih ini corona, betul nggak sih gitu? Itu juga kadang-kadang parno ya. Dan sekarang juga gitu Lin, awalnya kan waktu aku keluar dari rumah sakit dibilang nggak boleh cardio exercise, nggak boleh olahraga berat, nggak boleh aktivitas berat. Aku kehilangan berat badan 7 kilo lebih. Itu tapi aku pikir aku rasanya fit, udahlah, aku hari pertama pun aku langsung mulai sepeda statis. Sekarang malah cenderung SOP-nya kita harus terus mencoba untuk gerak, untuk olahraga gitu. Terutama olahraga pernapasan dan sebagainya ya. Jadi sekarang alhamdulillah semua kita udah
dokter juga udah lebih tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Obat-obat juga udah lebih banyak tersedia. Pengalaman pengobatannya juga udah jauh lebih baik sekarang. Ya harusnya memang semuanya udah bisa putus ya rantai ini ya, gitu. Oke, Men, pengennya ngobrol terus lagi gitu ya. There is another ini lagi lah ya, another time di another episode gitu. Aku masih banyak banget kepengen tahu gitu segala-galanya, terutama mengenai kedokteran olahraga ya, gitu. Bukan mau gantiin kamu jadi dokter olahraga, enggak loh. Oke, sebenarnya ada ya paket yang kamu kemarin ini juga baru ada webinar ya, itu bagus tentang sport medicine, apalagi itunya dari IOC ya, NOC ya, dari NOC gitu. Kita mau bicarain sekarang apa enggak sih, guys? Lain kali ya, kita ini lagi karena Carmen masih punya satu banyak sekali ya bahan atau banyak sekali pengalaman yang bisa Dr. Carmen share ke kita sebagai sobat olahraga dan juga mungkin yang bukan tadinya atlet ya bisa mengikutinya. Oke, Man, thank you nih ya. Nanti kita ketemu lagi ya ini ya. Kamu tetap sehat, kita juga sehat. Amin. Dan tetap untuk semua teman-teman yang berolahraga dan juga jangan lupa masker. Salam sehat. Salam olahraga. Thank you, Man.